Amin. Kita mulai urutannya ya. Ibu Jolit bantu ya. Oke, Di sini yang aku lihat di layar aku aja yang pertama dulu ya. baik. Yang Ntar berapa pertama ayat Ibu kita dulu? Ellen. Urutan, Ellen. Terus urutan. Ibu DP. Ibu Ellen. Ellen. Ibu Terus DP. DP, Ellen. Eti. DP. Eti ya, Eti. Ya, Bu Eti. Terus Dewi. Eti. Terus Dewi. Mhm. Suginah ya. Ya, Ibu Sugina. Gina. Terus Cornelia. Ya, Lia. Terus Lalu Eka. Bu Eka, betul. Bu Mensi. Mhm. Bu Sarah. Mhm. Bu Juli. Juli ya. Ya. Bu Sofi. Bu Sofi lagi di jalan kayaknya dia. Oh, lagi di Sofi jalan. Bu Sofi nyimak apa? nyimak kayaknya ya. Nanti aja Nyimak kalau ya. dia sudah nyampe di Iya, rumah. iya. Bu Maria Marina, Ginting. ya Marina, Gin, Marina. ya Marina Ginting. Ah, Marina Kemangi, Kamangi. Kalau Bu Kamangi kayaknya nyimak dia. Bu Marina Orang Kamangi nyimak. nyimak ya. Perutnya lagi sakit. Sama Dorea. Heeh. Nah, baru terakhir Dorea ya. Baru saya ya Terakhir Dorea, habis Joli. Dorea, terus saya, Ibu, terus Oh baru itu ada saya Bu ya. Rahayu. Ini ada Rahayu nih masuk. Jadi Oh iya, Rahayu. Dorea Bu dulu, Rahayu. setelah Dorea, Dorea Ibu Rahayu ya, Rahayu. Joli, baru terakhir Bu Aceh. Iya. Ada di chat ya. Jadi berapa tadi kejadian 47 ya? Kejadian Kejadian 47 47 sampai sampai 50. 50 bacanya satu satu orang tiga pasal ya. 3 ayat. Oh, ini Bu Tiga Marina ayat, Ginting ya. tiga pasal. 3 Maaf, ayat ya. tiga ayat ya. Ya, ini Bu Marina Ginting dia katanya nyimak. Jadi setelah Oh, nyimak. setelah Juli, Bu Juli langsung ke Dorea ya. 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 Oke. Yuk. Selamat malam Ibu-Ibu, Shalom. Pembacaan kita Halo. dari Kejadian 47, Yakub dan Fir'aun. Ayat 1, kemudian pergilah Yusuf memberitahukan kepada Fir'aun, ayahku dan saudara-saudaraku beserta kambing dombanya, lembu sapinya, dan segala miliknya telah datang dari tanah Kanaan, dan sekarang mereka ada di tanah Goshen. Dari antara saudara-saudaranya itu dibawanya 5 orang menghadap Fir'aun. Fir'aun bertanya kepada saudara-saudara Yusuf itu, apakah pekerjaanmu? Jawab mereka kepada Fir'aun, hamba-hambamu ini gembala domba, baik kami maupun nenek moyang kami. Amin. Ayat 4-6. Lagi kata mereka kepada Fir'aun, kami datang untuk tinggal di negeri ini sebagai orang asing, sebab tidak ada lagi padang rumput untuk kumpulan ternak hamba-hambamu ini. Karena hebat kelaparan itu di tanah Kanaan, maka sekarang izinkanlah hamba-hambamu ini menetap di tanah Goshen. 5. Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, ayahmu dan saudara-saudaramu telah datang kepadamu. 6. Tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap di tempat yang terbaik dari negeri ini. Biarlah mereka diam di tanah Goshen, dan juga engkau tahu di antara mereka orang-orang yang tangkas. Tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Amin. Ayat 7, 8, dan 9. Yusuf membawa juga Yakub, ayahnya, menghadap Firaun. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Kemudian bertanyalah Firaun kepada Yakub, sudah berapa tahun umurmu? Jawab Yakub kepada Firaun, tahun-tahun pengembaraanku sebagai orang asing berjumlah 130 tahun. Tahun-tahun hidupku itu sedikit saja dan buruk adanya, tidak mencapai umur nenek moyangku, yakni jumlah tahun mereka mengembara sebagai orang asing. Amin. Ayat 10. Lalu Yakub memohonkan berkat bagi Firaun. Sesudah itu keluarlah ia dari dari depan Firaun. Yusuf menunjukkan kepada ayahnya dan saudara-saudaranya tempat untuk menetap dan memberikan kepada mereka
tanah milik di tanah Mesir, di tempat yang terbaik di negeri itu, di tanah Rameses, seperti yang diperintahkan Firaun. Dan Yusuf memelihara ayahnya, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya dengan makanan menurut jumlah anak-anak mereka. Amin. Sukinah ya, Bu Sukinah. Suginah. Ya, Bu. Ayat 13. Di seluruh negeri itu tidak ada makanan. Sebab kelaparan itu sangat hebat sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni bayar gandum yang dibeli mereka, dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada ladang. Ayat 16. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu itu. Ayat 17. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanannya kepada mereka ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan ganti segala ternaknya pada tahun itu. Ayat 18. Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidaklah ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku selain badan kami dan tanah kami. Amin. Ayat 19, 20, 21. Mengapa kami harus mati di depan matamu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan. Maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Berikanlah benih supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Lalu Yusuf membeli segala tanah orang Mesir untuk Firaun, sebab Mesir itu masing-masing menjual ladangnya, karena berat kelaparan itu menimpa mereka. Demikianlah negeri itu menjadi milik Firaun. Dan tentang rakyat itu diperhambakanlah mereka di daerah Mesir dari ujung yang satu sampai ujung yang lain. Amin. Ayat 22. Hanya tanah para imam tidak dibelinya, sebab para imam mendapat tunjangan tetap dari Firaun, dan mereka hidup dari tunjangan itu. Itulah sebabnya mereka tidak menjual tanahnya. Berkatalah Yusuf kepada rakyat itu, pada hari ini aku telah membeli kamu dan tanahmu untuk Firaun. Inilah benih bagimu supaya kamu dapat menabur di tanah itu. Ayat 24. Mengenai hasilnya, kamu harus berikan 1/5 sebagian kepada Firaun, dan yang 4 bagian lagi itulah menjadi benih untuk ladangmu, dan menjadi makanan kamu dan mereka yang ada di rumahmu, dan menjadi makanan anak-anakmu. Amin. Ayat 25 sampai 27. Lalu berkatalah mereka, engkau telah memelihara hidup kami, asal kiranya kami mendapat kasih Tuanku, biarlah kami menjadi hamba kepada Firaun. Yusuf membuat hal itu menjadi suatu ketetapan mengenai tanah di Mesir sampai sekarang, yakni bahwa 1/5 dari hasilnya menjadi milik Firaun,
hanya tanah para imam tidak menjadi milik Firaun. Yakub pada akhir hidupnya, ayat 27. Maka diamlah Israel di tanah Mesir, di tanah Goshen, dan mereka menjadi penduduk di situ. Mereka beranak cucu dan sangat bertambah banyak. Amin. Bu Juli, belum dibuka, Bu, mic-nya. Ayat 28, dan Yakub masih hidup 17 tahun di tanah Mesir. Maka umur Yakub, yakni tahun-tahun hidupnya, menjadi 147 tahun. Ayat 29, ketika hampir waktunya bahwa Israel akan mati, dipanggilnyalah anaknya Yusuf dan berkata kepadanya, jika aku mendapat kasihmu, letakkanlah kiranya tanganmu di bawah pangkal pahaku, dan bersumpahlah bahwa engkau akan menunjukkan kasih dan setia kepadaku. Janganlah kiranya kuburkan aku di Mesir. 30, karena aku mau mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangku. Sebab itu angkatlah aku dari Mesir dan kuburkanlah aku dalam kubur mereka. Jawabnya, aku akan berbuat seperti katamu itu. Amin. Ayat 31, kemudian kata Yakub, bersumpahlah kepadaku, maka Yusuf pun bersumpah kepadanya. Lalu sujudlah Israel di sebelah kepala tempat tidurnya. Yakub memberkati Manasye dan Efraim. Ayat 48, pasal 48, ayat 1 sampai. Sesudah itu ada orang yang mengatakan kepada Yusuf, ayahmu sakit. Lalu dibawanyalah kedua anaknya Manasye dan Efraim. Ketika diberitahukan kepada kepada Yakub, telah datang anakmu Yusuf kepadamu. Maka Israel mengumpulkan segala kekuatannya dan duduklah ia di tempat tidurnya. Amin. Ayat 3, berkatalah Yakub kepada Yusuf, Allah yang Maha Kuasa telah menempatkan diri kepadaku di Luz di tanah Kanaan dan memberkati aku. Ayat 4, serta berfirman kepadaku, akulah yang membuat engkau beranak cucu, dan aku akan membuat engkau bertambah banyak dan menjadi sekumpulan bangsa-bangsa. Aku akan memberikan negeri ini kepada keturunanmu untuk menjadi miliknya sampai selama-lamanya. Ayat 5, maka sekarang kedua anakmu yang lahir bagimu di tanah Mesir, sebelum aku datang kepadamu ke Mesir, akulah yang empunya mereka. Akulah yang akan empunya Efraim dan Manasye, sama seperti Ruben dan Simeon. Amin. Ayat 6, dan keturunanmu yang kau peroleh sesudah mereka, engkaulah yang empunya, tetapi dalam pembagian warisan nama mereka akan disebutkan berdasarkan nama kedua saudara, yaitu 7. Kalau aku pada waktu perjalananku dari Padan, aku kematian Rahel di tanah Kanaan di jalan, ketika kami tidak berapa jauh lagi dari Efrata, dan aku menguburkannya di sana, di sisi jalan ke Efrata, yaitu Bethlehem. 8. Ketika Israel melihat anak-anak Yusuf itu, bertanyalah ia, siapakah ini? Amin. Bu Cornelia ya? Tania, Ibu Tania Grace Tania. Oh iya. 48 ayat 9 ya. Jawab Yusuf kepada ayahnya, inilah anak-anakku yang telah diberikan Allah kepadaku di sini. Maka kata Yakub, dekatkanlah mereka kepadaku supaya ku berkati mereka. Ayat 10. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya. Jadi dia tidak dapat lagi melihat. Kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka cium serta didekap oleh ayahnya. 11. Lalu berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak kusangka-sangka bahwa aku akan melihat anakmu lagi. Tetapi sekarang Allah bahkan memberi aku melihat keturunanmu. Amin. Amin. Ayat 12, 13, dan 14. Lalu Yusuf menarik mereka dari antara lutut ayahnya
dan ia sujud dengan mukanya sampai ke tanah. 13. Setelah itu Yusuf memegang mereka keduanya. Dengan tangan kanan dipegangnya Efraim, yaitu di sebelah kiri Israel. Dan dengan tangan kiri Manasye, yaitu di sebelah kanan Israel. Lalu didekatkannya lah mereka kepadanya. 14. Tetapi Israel mengulurkan tangan kanannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim, walaupun ia yang bungsu, dan tangan kirinya di atas kepala Manasye. Jadi tangannya bersilang walaupun Manasye yang sulung. Amin. Ayat 15, sesudah itu diberkatinya lah Yusuf, katanya, nenekku dan ayahku Abraham dan Ishak telah hidup di hadapan Allah, Allah itu, sebagai Allah yang telah menjadi gembalaku selama hidupku sampai sekarang. Ayat 16, dan sebagai malaikat yang telah melepaskan aku dari segala bahaya, dialah kiranya yang memberkati orang-orang muda ini, sehingga namaku serta nama nenek dan bapakku Abraham dan Ishak termasyhur oleh karena mereka, dan sehingga mereka bertambah-tambah menjadi jumlah yang besar di bumi. Ayat 17, ketika Yusuf melihat bahwa ayahnya meletakkan tangan kanannya di atas kepala Efraim, hal itu dipandangnya tidak baik. Lalu dipegangnya tangan ayahnya untuk memindahkannya dari atas kepala Efraim ke atas kepala Manasye. Amin. Lanjut. Ayat 18, katanya kepada ayahnya, janganlah demikian ayahku, sebab inilah yang sulung. Letakkanlah tangan kananmu ke atas kepalanya. Ayat 19, tetapi ayahnya menolak, katanya, aku tahu, anakku, aku tahu. Ia juga akan menjadi suatu bangsa dan ia juga akan menjadi besar kuasanya. Walaupun begitu, adiknya akan lebih besar kuasanya daripadanya, dan keturunan adiknya itu akan menjadi sejumlah besar bangsa-bangsa. Ayat 20, lalu diberkatinya lah mereka pada waktu itu, katanya, dengan menyebutkan namamu lah orang Israel akan memberkati. Demikian, Allah kiranya membuat engkau seperti Efraim dan seperti Manasye. Demikianlah didahulukannya Efraim daripada Manasye. Amin. Ayat 21. Kemudian berkatalah Israel kepada Yusuf, tidak lama lagi aku akan mati. Tetapi Allah akan menyertai kamu dan membawa kamu kembali ke negeri nenek moyangmu. 22. Dan sekarang aku memberikan kepadamu sebagai kelebihanmu daripada saudara-saudaramu suatu punggung gunung yang kurebut dengan pedang dan panahku dari tangan orang Amori. Kejadian 49 ayat 1. Perkataan Yakub dan yang penghabisan kepada anak-anaknya. Kemudian Yakub memanggil anak-anaknya dan berkata, datanglah berkumpul supaya aku beritahukan kepadamu apa yang akan kamu alami di kemudian hari. Amin. Ayat 2, 3, dan 4. Berhimpunlah kamu dan dengarlah, ya anak-anak Yakub, dengarlah kepada Israel ayahmu. Ruben, engkaulah anak sulungku, kekuatanku dan permulaan kegagahanku. Engkaulah yang terutama dalam keluhuran, yang terutama dalam kesanggupan. Engkau yang membual sebagai air, tidak lagi engkau yang terutama, sebab engkau telah menaiki tempat tidur ayahmu. Waktu itu engkau telah melanggar kesuciannya. Dia telah menaiki petiduranku. Amin. Ayat 5. Simeon dan Lewi bersaudara, senjata mereka ialah alat kekerasan. Ayat 6. Janganlah kiranya jiwaku turut dalam permufakatan mereka. Janganlah kiranya rohku bersatu dengan perkumpulan mereka. Sebab dalam kemarahannya mereka telah membunuh orang, dan dalam keangkaraannya mereka telah memotong urat keting lembu. Ayat 7, terkutuklah kemarahan mereka sebab amarahnya keras. Terkutuklah keberangan mereka sebab berangnya bengis. Aku akan membagi-bagikan mereka di antara anak-anak Yakub dan menyerahkannya mereka di antara anak-anak Israel.
Amin. Bu Sugina. Ya. Yehuda, engkau akan dipuji oleh saudara-saudaramu. Tanganmu akan menekan tengkuk musuhmu. Kepadamu akan sujud anak-anak ayahmu. Yehuda adalah seperti anak singa setelah menerkam. Engkau naik ke suatu tempat yang tinggi, hai anakku. Ia meniarap dan berbaring seperti singa jantan atau seperti singa betina. Siapakah yang berani membangunkannya? Ayat 10, 11, 12. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya, maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. 11. Ia akan menambahkan keledainya pada pohon anggur dan anak keledainya pada pohon anggur pilihan. Ia akan mencuci pakaiannya dengan anggur dan bajunya dengan darah buah anggur. 12. Matanya akan merah karena anggur dan giginya akan putih karena susu. Amin. Ibu Mensi ya. 13, 14, 15. Zebulon akan diam di tepi pantai laut. Ia akan menjadi pangkalan kapal dan batasnya akan bersisi dengan Sidon. Isakar adalah seperti keledai yang kuat tulangnya, yang meniarap di apit bebannya. 15. Ketika dilihatnya bahwa perhentian itu baik dan negeri itu berpermai, maka disendengkannya bahunya untuk memikul lalu menjadi budak Ron. Amin. Ayat 16. Saya ya, Bu. Iya, Bu Mensi. Iya. Oh ya, ayat 16. Adapun dan ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga dan menjadi Gimana, Bu? Ulang ya. Adapun dan ia akan mengadili bangsanya sebagai salah satu suku Israel. Semoga dan menjadi seperti ular di jalan. Seperti ular beludak di denai memangut tumit kuda, sehingga pegunungannya jatuh ke belakang. Ayat 18. Aku menanti-nantikan keselamatan yang daripadamu, ya Tuhan. Amin. Ayat 19 sampai 21. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah, mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas. Amin. Ibu Yuli. Habis Ibu Yuli. Belum selesai kayaknya, Bu Sarah. Ia akan melahirkan itu. Yang ayat 21. Oh, ayat 21 Ibu ya? Iya, belum 21. Oh, ayat 21. Oh, Naftali. Saya ulang aja ya, Bu ya. Gad, ia akan diserang oleh gerombolan, tetapi ia akan menyerang tumit mereka. Asher, makanannya akan limpah, mewah, dan ia akan memberikan santapan raja-raja. Ayat 21, Naftali adalah seperti rusa betina yang terlepas, ia akan melahirkan anak-anak indah. 22. Yusuf adalah seperti pohon buah-buahan yang muda. Pohon buah-buahan yang muda pada mata air. Dahan-dahannya naik mengatasi tembok. 23. Walaupun pemanah-pemanah telah mengusiknya, memanahnya, dan menyerbunya. 24. Namun, panahnya tetap kokoh, dan lengan tangannya tinggal liat. Oleh pertolongan yang maha kuat pelindung Yakub, oleh sebab gembala
gembalanya gunung batu Israel. Amin. 25. Oleh Allah ayahmu yang akan menolong engkau, dan oleh Ayah yang Maha Kuasa yang akan memberkati engkau dengan berkat dari langit di atas, dengan berkat samudra raya yang letaknya di bawah, dengan berkat buah dada dan angkan. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf, ke atas batu kepala orang yang teristimewa di antara saudara-saudaranya. Benyamin adalah seperti serigala yang menerkam pada waktu pagi, ia memakan mangsanya, dan pada waktu petang ia membagi-bagi rampasannya. Ayat 28, itulah semuanya suku Israel, 12 jumlahnya. Dan itulah yang dikatakan ayahnya kepada mereka, ketika ia memberkati mereka, tiap-tiap orang diberkatinya dengan berkat yang diuntukkan kepada mereka masing-masing. 29, Yakub meninggal dan dikuburkan. Kemudian berpesanlah Yakub kepada mereka, apabila aku mati, aku nanti dikumpulkan kepada kaum leluhurku. Kuburkanlah aku di sisi nenek moyangku dalam gua yang di ladang Efron, orang Het itu. 30, dalam gua yang di ladang Makpela, di sebelah timur Marmer, di tanah Kanaan, ladang yang telah dibeli Abraham dari Efron, orang Het itu, untuk menjadi kuburan milik. Amin. Ayat 31. Disitulah dikuburkan Abraham beserta Sarah, Isteria. Disitulah dikuburkan Ishak beserta Ribka, Isteria. 32. Dan disitulah juga dikuburkan Lea. Ladang dengan gua yang ada di sana telah dibeli dari orang Het. 33. Setelah Yakub selesai berpesan kepada anak-anaknya, ditarik ialah kakinya ke atas tempat berbaring dan meninggallah ia, maka ia dikumpulkan kepada kaum leluhurnya. Amin. Tania ya. Pasal 50 ayat 1, lalu Yusuf merebahkan dirinya mendekat muka ayahnya serta menangisi dan mencium dia. 2, dan Yusuf memerintahkan kepada tabib-tabib, yaitu hamba-hambanya, untuk merempah-rempahi mayat ayahnya. Maka tabib-tabib itu merempahi mayat Israel. 3, hal itu memerlukan 40 hari lamanya. Sebab demikian lamanya waktu yang diperlukan untuk merempah-rempahi, dan orang-orang Mesir menangisi dia 70 hari lamanya. Amin. Ayat 4. Setelah lewat hari-hari penangisan itu, berkatalah Yusuf kepada seisi istana Fir'aun, jika kiranya aku mendapat kasih-Mu, katakanlah kepada Fir'aun. 5. Bahwa ayahku telah menyuruh aku bersumpah, katanya, tidak lama lagi aku akan mati. Dalam kuburku yang telah kugali di tanah Kanaan, disitulah kau kuburkan aku. Oleh sebab itu, izinkanlah aku pergi ke sana, supaya aku menguburkan ayahku, kemudian aku akan kembali. 6. Lalu berkatalah Fir'aun, pergilah ke sana dan kuburkanlah ayahmu itu, seperti yang telah disuruhnya engkau bersumpah. Amin. Ayat 7, lalu berjalanlah Yusuf ke sana untuk menguburkan ayahnya, dan bersama-sama dengan dia berjalanlah semua pegawai Fir'aun, para tua-tua dari istananya, dan semua tua-tua dari tanah Mesir. Ayat 8, serta seisi rumah Yusuf juga, saudara-saudaranya, dan seisi rumah ayahnya. Hanya anak-anaknya, serta kambing domba dan lembu sapi ditinggalkan mereka di tanah Gosyen. Ayat 9, baik kereta maupun orang-orang berkuda turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia. Sehingga iring-iringan itu sangat besar. Amin. Lanjut. Ayat 10.
Setelah mereka sampai ke Goren Ha-Atat yang di seberang sungai Yordan, maka mereka mengadakan di situ ratapan yang sangat sedih dan riuh. Dan Yusuf mengadakan perkabungan 7 hari lamanya karena ayahnya itu. Ketika penduduk negeri itu, orang-orang Kanaan, melihat perkabunan di Goren Ha-Atat itu, berkatalah mereka, inilah perkabunan orang Mesir yang amat riuh. Itulah sebabnya tempat itu dinamai Abel Misraim, yang letaknya di seberang Yordan. Ayat 12, anak-anak Yakub melakukan kepadanya seperti yang dipesankannya kepada mereka. Amin. Ayat 13, anak-anaknya mengangkut dia ke tanah Kanaan dan mereka menguburkan dia dalam gua di ladang Makpela yang telah dibeli Abraham dari Efron orang Het itu untuk menjadi kuburan milik, yaitu ladang yang di sebelah timur Mamre. 14, setelah ayahnya dikuburkan, pulanglah Yusuf ke Mesir, dia dan saudara-saudaranya dan semua orang yang turut pergi ke sana bersama-sama dengan dia untuk menguburkan ayahnya itu. Yusuf menghiburkan hati saudara-saudaranya. 15. Ketika saudara-saudara Yusuf melihat bahwa ayah mereka telah mati, berkatalah mereka, boleh jadi Yusuf akan mendendam kita dan membalaskan sepenuhnya kepada kita segala kejahatan yang telah kita lakukan kepadanya. Amin. Dewi. Bu Dewi Eti. kan? Oh, Bu Eti. Oh iya, Bu Eti. Iya, Dewi. Oh, Bu Dewi. Setelah Bu DP, Bu Eti. Bu Eti dulu. Oh, Bu Eti ya. Bu Eti. Ayat 16 ya? Iya. 16, 17, 18. Sebab itu mereka menyuruh menyampaikan pesan ini kepada Yusuf. Sebelum ayahmu mati, ia telah berpesan. Beginilah harus kamu katakan kepada Yusuf. Ampunilah kiranya kesalahan saudara-saudaramu dan dosa mereka, sebab mereka telah berbuat jahat kepadamu. Maka sekarang ampunilah kiranya kesalahan yang dibuat hamba-hamba Allah ayahmu. Lalu menangislah Yusuf ketika orang berkata demikian kepadanya. Juga saudara-saudaranya datang sendiri dan sujud di depannya serta berkata, kami datang untuk menjadi budakmu. Amin. Masih di unmute. Oh, ayat 19. Tetapi Yusuf berkata kepada mereka, janganlah takut, sebab aku inikah pengganti Allah. Memang kamu telah mereka-rekakan yang jahat terhadap aku, tetapi Allah telah mereka-rekakannya untuk kebaikan, dengan maksud melakukan seperti yang terjadi sekarang ini, yakni memelihara hidup suatu bangsa yang besar. Jadi, janganlah takut, aku akan menanggung makananmu dan makan anak-anakmu juga. Demikianlah ia menghiburkan mereka dan menenangkan hati mereka dengan perkataannya. Amin. Ibu Sugina. Masih di unmute, Ibu Sugina. Ibu Sugina. Yusuf meninggal. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya. Dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga. Juga anak-anak Mahir, anak Manasye lahir di pangkuan Yusuf. Berkatalah Yusuf. Yusuf kepada saudara-saudaranya, tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Amin. Ayat 25. Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah katanya,
Tentu Allah akan memperhatikan kamu pada waktu itu, kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini. Ayat 26, kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh di dalam peti mati di Mesir. Demikian firman Amin. Tuhan. Amin. Renungan dulu ya Ibu-Ibu ya.
divided among yourselves. For I say unto you, I will not drink of the fruit of the vine till the kingdom of God shall come. Which is given for you. This do in remembrance of me. Terima kasih. Kita sudah baca kejadian 47 sampai 50. Siapa yang mendapat rema atau mau kesaksian? Silahkan. Dengan cipta. Sedang membaca. Aku dulu deh, Bu. Pernah deh. Siapa ini Dona ya? Oh. Ya, aku Oke, di Dana. Kejadian 49 ayat 26. Berkat ayahmu melebihi berkat gunung-gunung yang sejak dahulu, yakni yang paling sedap di bukit-bukit yang berabad-abad. Jadi di sini saya merasa berkat orang tua itu luar biasa ya. Saya pernah dengar ya, ada yang bilang gitu ya, ketika kita sudah dipulihkan, tapi kalau selalu jatuh, harus cek apakah kita menghormati orang tua apa enggak gitu. Jadi di sini saya mau bilang ya, sebagaimanapun orang tua kita ya, berkat kita itu memang dari mereka gitu ya. Karena firman Tuhan juga bilang, hormatilah ayah ibu bapakmu kalau mau panjang umur gitu. Itu aja sih dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Kak Duna. Memang betul ya. Kalau kita sebagai anak-anak yang masih punya orang tua atau yang tidak punya orang tua, kita harus tetap menghormati orang tua. Karena di Alkitab juga mengatakan kalau kita menghormati orang tua, umur kita akan panjang. Ada lagi? Bu Deve? Bu Dewi? Mau siapa dulu? Boleh. Siapa dulu? Ayo, silahkan. Mau Bu Dewi dulu? Tuh, Bu Dewi dah. Udah muncul. Di-unmute. Dewi. Oh iya. Enggak hilang-hilang ininya, jaringannya.
menyambung dari pasal sebelumnya nih, di ayat 15, Yusuf menghibur hati saudara-saudaranya. Jadi ketakutan dari saudara-saudaranya itu ternyata tidak berhenti ya, karena mereka tetap ingat apa yang telah mereka lakukan. Walaupun mereka sudah menikmati apa yang sudah Yusuf lakukan ke mereka, setelah kehilangan ayahnya, mereka tetap berpikir bahwa Yusuf pasti dendam. Itu wajar ya. Kita juga pasti seperti itu. Sekalipun kita sudah berdamai dengan orang yang pernah memaafkan kita, masih ada rasa nggak enak gitu. Nah, ini ternyata itu sudah dari sejak zamannya anak-anak Yakub. Tapi luar biasanya Yusuf menenangkan hati mereka. Seakan-akan Yusuf sudah melupakan, bukan seakan-akan ya, kayaknya sih memang udah nggak pedulilah soal itu, karena hatinya memang benar-benar hati yang sangat lembut, hati yang sangat peduli. Terbukti mimpi yang 7 tahun kelaparan dan 7 tahun kelimpahan itu, dia memikirkan banyak orang yang begitu kelaparan selama 7 tahun. Jadi ya apalagi buat adik-adik, buat kakak-kakaknya, saudara-saudaranya, pastilah hatinya lebih apa ya namanya ya, kayaknya udah lebih dari mengampuni kayaknya nih ya, sudah sangat berbesar hati. Dia udah sadar bahwa dengan apa yang saudara-saudaranya lakukan, Tuhan sudah atur bahwa akan seperti ini, dan dia akan menjadi seseorang yang memberikan berkat buat saudara-saudaranya dan malah buat seluruh orang-orang di Kanaan. Jadi ini ya termasuk juga buat kehidupan kita sehari-hari ya, jadi contoh bahwa kita coba, walaupun kita sudah memaafkan orang lain, jangan pernah mengingat-ingat, jangan pernah ingat sih pasti ya, tapi jangan pernah berpikir ih gara-gara gitu. Nah, jadi harus bisa seperti Yusuf ini, berbesar hati, udah mengabaikan lah. Melupakan sih pasti ada, pasti selalu ingat, tapi udah abaikan aja, berbuat baik ajalah lebih baik gitu. Karena kalau kita berbuat baik, orang itu akan merasa ya saya dulu salah banget, dan itu akan menjadi contoh buat orang tersebut. Jadi itu juga yang sedang saya alami, berusaha untuk memaafkan orang-orang yang udah pokoknya udah bikin hati meleleh lah pokoknya. Ini sekarang aku lagi berusaha untuk itu. Beberapa hari ini apalagi dapat apa ya namanya ya, firman dan wejangan di IG. Itu berulang-ulang. Setiap kali saya buka IG, itu kata-kata itu benar-benar gitu. Kayaknya ini kenapa ya? Kok setiap kali aku buka IG ini muncul nih, bukan sekali dua, bukan kiriman dari satu orang aja, atau dari satu apa namanya ya, seperti di Blessed, bukan hanya satu. Sampai saya scroll itu lagi, wih ini benar-benar nih membuat mengingatkan saya nih gitu, supaya benar-benar tetap berserah kepada Tuhan, tetap taat dan tetap berharap kepada Tuhan. Jadi dengan begitu ya saya dilatih untuk mengampuni gitu. Karena memang kadang-kadang hati yang celekit itu masih ada. Nah, dengan firman yang aku baca di IG ini ya membuat saya untuk belajar. Oh, berarti harus benar nih. Dan saya mencoba ingat siapa-siapa orangnya, saya mau sebutkan satu-satu namanya. Jadi ya ini pengen seperti Yusuf, jadi berkat buat orang lain, sekalipun orang itu pernah menyakiti kita.
Itu aja Bu Nace, makasih. Nacenya mana ya? Bu Nace tuh masih di mute, gantian kita. Oh, Nace di mute. Nggak kelihatan. Kayaknya Nace. jaringannya nih. Sama di aku tadi Ah, sampai 2 kali terpental. Kayaknya ya. no. Terpental ya. Terpental kan Aceh? Oh iya, dia Kayaknya mental, terpental. Bu, signal. Oke. Baik, ada lagi ibu-ibu lain yang mau memberi rema sambil nunggu Aceh. Nah, muncul lagi. Maaf, terpental. Iya, oke. Ya, terima kasih Ibu Dewi atas kesaksiannya, apa sharingnya. Memang sulit ya untuk apa ya kalau kita menyimpan rasa sakit hati itu atas omongan atau kata-kata yang menyakitkan itu. Saya juga soalnya pernah mengalami seperti itu. Sampai saya punya pikiran gara-gara lu nih gitu. Saya punya pikiran seperti itu. Tapi puji Tuhan, seiring berjalannya waktu untuk belajar mengampuni, puji Tuhan udah bisa. Makanya jangan menyerah Bu Dewi. Harus minta tuntunan dari Tuhan supaya kita bisa mengampuni orang yang telah mengecewakan kita. Semangat. Semangat. Ayo, siapa lagi? Ya, saya Bu Naceh ya. Oh iya, Baik. siap. Ayo. Saya Joli dari Kejadian 48 ya, 48 mengenai Yakub. Saya baca dulu yang di 10 ya. Adapun mata Israel telah kabur karena tuanya. Jadi ia tidak dapat lagi melihat. Nah, kemudian Yusuf mendekatkan mereka kepada ayahnya dan mereka dicium serta didekap oleh ayahnya. Jadi di sini kita bisa melihat ya bahwa Yakub itu sudah rabun. Dia sudah tidak bisa melihat lagi. Nah, terus kan dia mau memberkati kedua anaknya kan, si Manasye dan Efraim. Nah, saya sambung ke 14. Ya, walaupun itu ada hubungannya dengan 13 ya, jadi Yusuf memegang mereka berdua anaknya itu, tetapi ini Israel mengulurkan tangannya dan meletakkannya di atas kepala Efraim sebelah kanan, itu yang kebungsu si Efraim, sedangkan Manasye itu yang sulung sebelah kiri. Jadi kan silang begini ya. Nah, terus saya sambung ke 17. Terus Yusuf itu melihat bahwa itu tidak benar kan, halnya dia bilang begini, saya baca ya, hal itu dipandangnya tidak baik, lalu dipegangnya tangan ayahnya, maksudnya pasti mau memindahkan yang sebenarnya, jadi Efraim itu di kiri dan Manasye di kanan gitu kan, tetapi apa, ayahnya menolak gitu kan, aku tahu anakku. Nah, jadi saya melihat begini, ini walaupun si Yakub ini rabun, tetapi ternyata dia adalah seorang yang peka gitu ya. Walaupun dia rabun, dia bisa tahu yang mana yang bungsu dan mana yang sulung. Itu saya melihat itu sama dengan Yakub ini, biarpun dia rabun, tetapi dia mempunyai kepekaan rohani yang luar biasa seperti itu ya. Dia tahu akan rencana Tuhan kepada anak-anaknya seperti itu. Padahal dia kan nggak tahu ya, yang dalam keadaan rabun kan kita biasanya nggak tahu, pokoknya gini. Tapi ada Yusuf yang mau ngasih tahu, Pak ini loh yang sebenarnya begini. Tapi ternyata ayahnya sudah tahu. Dia memang berkeras, memang mau memberkati seperti itu gitu. Jadi yang bungsu di kanan, yang sulung di kiri seperti itu kan. Nah, ini menjadi refleksi juga untuk kita gitu ya. Apakah kita seorang yang orang yang dibukakan mata rohaninya, atau kita itu rabun rohani gitu ya. Karena
ketika kita peka rohani, mata rohani kita diberikan terbuka gitu, Tuhan itu ternyata memberikan satu kepekaan yang luar biasa gitu, seperti Yakub gitu ya. Jadi saya melihat kok bisa ya si Yakub biarpun dia buta begitu, tetapi dia tahu bedakan anaknya yang mana yang sulung, mana yang bungsu seperti itu gitu kan. Nah, ya itu tadi bahwa dia membangun, dia mempercayakan 100% hidupnya kepada Tuhan dan dia mempunyai hubungan yang baik gitu ya, atau mempunyai satu hubungan yang kontinu gitu ya, terus menerus dengan Tuhan gitu. Jadi kepekaan rohaninya itu terasah gitu. Nah, itu juga menjadi refleksi gitu ya. Apakah saya juga mempunyai mata rohani yang peka atau sebenarnya saya masih rabun gitu kan? Jadi kalau kita sebenarnya kita mempunyai kepekaan rohani seperti itu, saya percaya bahwa kita bisa membedakan mana yang bermanfaat dan mana yang tidak bermanfaat gitu. Bisa membedakan banyak hal sebenarnya ketika kita diberikan mata rohani seperti itu kan. Saya juga melihat sebenarnya saya ini punya satu kepekaan rohani enggak sih seperti itu ya, dari membedakan banyak hal seperti itu. Bagaimana halnya dengan yang terjadi dengan si Yakub gitu. Dia sudah tahu mana anaknya yang akan begini dan bagaimana dengan anaknya yang bagaimana gimana sih, pokoknya dia sudah tahulah apa yang akan terjadi dengan anaknya gitu ya, baik si sulung maupun si bungsu gitu. Nah, saya melihat bahwa kepekaan itu memang bisa kita dapatkan. Jadi mata rohani kita itu bisa dibukakan memang ketika kita mempunyai hubungan yang serius dengan Tuhan gitu ya. Mempunyai hubungan yang serius dengan Tuhan, lalu membangun hubungan. Jadi kita membangun hubungan itu bukan dengan cara kita rajin ke gereja saja, enggak, tetapi ternyata apa, kita membaca firman Tuhan, mengetahui apa rencana Tuhan yang hendak dia sampaikan melalui firman-firmannya, terus yang itu tadi menghidupi semua firman Tuhan itu di dalam hidup kita seperti itu ya, dan tentunya mengandalkan hidup kita 100% kepada Tuhan dan meminimalisir itu tadi apa namanya kedagingan kita, sehingga manusia roh kita itu tumbuh dan dia bisa membantu kita peka. Intinya kita mengundang Roh Kudus di dalam hidup kita sehingga kita tidak mengalami yang namanya rabun rohani. Seperti itu aja Bu Aceh. Saya jadi bingung sendiri, tapi itulah intinya. Supaya hidup kita itu tidak menjadi orang yang rabun rohani, tetapi kita juga disingkapkan mata rohani kita. Bagaimana halnya dengan si siapa tadi nih, si Yakub seperti itu. Padahal dia buta matanya kan, tapi dia bisa bedain mana anaknya yang bungsu dan mana yang sulung gitu. Padahal si Yusuf itu sudah kasih tahu, Pak itu salah gitulah ceritanya, yang benar tuh begini. Tapi ayahnya tahu, memang dia mau melakukan seperti itu gitu. Ini kan satu yang luar biasa. Artinya rohaninya sangat peka. Dia bisa membedakan mana yang bermanfaat dan tidak bermanfaat. Saya pikir kita pun harus seperti itu ketika kita sudah membaca firman Tuhan, mengetahui apa rencana Tuhan di dalam hidup kita, gitu ya. Kita harus terus ya menjalinlah hubungan yang konsisten dan baik dengan Tuhan. Itu aja Bu Aceh. Sementara, terima kasih. Terima kasih Ibu buat sharingnya. Memang benar sih ya, kalau kita mengandalkan Tuhan dan terus berharap sama Tuhan itu ada perbedaan sendiri. Pokoknya ada ya kalau kita memang kita hidup sehari-hari itu tidak cukup dengan, kalau kita sebagai orang Kristen yang ingin mendekatkan diri sama Tuhan, tidak cukup dengan beribadah hari Minggu aja. Kita harus dibarengin dengan baca Alkitab dan berdoa, menyembah, mendekatkan diri sama Tuhan. Itu memang saya alami ya. Di sini kayaknya baca Alkitab ini yang di Kejadian yang 47 ini kebanyakan buat saya kayaknya. Menegur saya ini dari kesaksian, dari sharing-sharing ibu-ibu tuh saya alami gitu. Kalau kita jauh dari Tuhan, itu semakin jauh juga segala sesuatunya. Tapi kalau kita benar-benar mengandalkan Tuhan, itu segala sesuatu yang kita butuhkan yang tidak kita duga-duga itu tiba-tiba ada.
Kita di sini sebagai ibu-ibu yang setia baca Alkitab, biar tambah diberkati lagi dah. Ada lagi, Ibu? Siapa lagi yang mau sharing? Ya, saya. Ya. Ya, silakan. Ya, saya belajar dari kisah cerita Yusuf ya, bahwa walaupun Yusuf dimusuhi atau dibuang oleh saudaranya, tapi dia tetap setia kepada Tuhan, mengandalkan Tuhan, dan dia bekerja dengan baik, walaupun pekerjaan itu dimulai dari kecil, yang dilihat orang tidak berharga, tapi dia menjalankannya dengan baik dan tidak bersungut-sungut, sehingga Tuhan mengangkat dia dan mempercayai dia dan menjadi berkat bagi banyak orang. Jadi dia tidak berfokus dengan masalahnya atau kepahitannya gitu, masa lalunya, tapi tetap fokus kepada panggilan hidupnya, dan dia menjadi seorang yang berintegritas. Itu sih yang saya dapat ya. Terima kasih. Terima kasih Ibu Tania atas sharingnya, menjadi kekuatan buat kita semua yang ada di sini. Ada lagi? Saya ya. Oh Bu ya, Juli. silakan. Saya silakan. melihat di pasal yang kita baca itu, saya tertarik dengan kepribadian Yusuf, memiliki karakter di mana buah rohnya itu muncul ya, dengan pengampunan gitu kan. Sehingga sampai saudaranya itu takut gitu karena perbuatannya itu yang luar biasa kepada Yusuf. Tapi kita lihat bahwa Yusuf itu mengampuni dengan sungguh gitu kan. Ya kalau kita lihat memang tidak mudah ya untuk yang namanya mengampuni itu. Tapi ketika kita dipenuhi dengan kasih Tuhan itulah yang akan memampukan kita gitu untuk kita bisa mengampuni orang yang menyakiti kita gitu kan. Karena kadang-kadang Tuhan izinkan suatu proses itu terjadi dalam kehidupan kita karena Tuhan mau kita di area mana nih yang kita itu belum bisa menang gitu. Di area mana yang Tuhan tuh tahu gitu, di area mana yang kita itu selalu jatuh gitu. Nah, itu Tuhan izinkan terjadi sampai kita itu menang gitu atas area tersebut gitu. Misalkan mungkin kita belum bisa mengampuni orang gitu. Nah, itu akan ada terus gitu yang Tuhan izinkan di mana sampai kita itu bisa mengampuni gitu. Supaya kita lulus dalam hal itu gitu. Di area tersebut kita tuh lulus gitu. Kita jadi pemenang ya dalam area itu gitu kan. Kan kalau mengampuni itu bukan berarti kita melupakan apa yang diperbuat orang itu sama kita, bukan ya. Karena kita kan masih mempunyai memori ya di otak kita. Pasti kita masih ingat. Tapi yang menjadi tolok ukurnya itu adalah ketika kita mengingat perlakuan orang tersebut terhadap kita, bagaimana respon hati kita gitu. Apakah hati kita masih sakit, hati kita masih kesal, masih jengkel, masih sakit hati yang sampai kita itu mungkin jadi depresi, nggak bisa tidur. Kan banyak ya orang yang tidak bisa mengampuni itu bisa jadi depresi, nggak bisa tidur karena saking sakit hatinya. Nah, itu yang menjadi tolok ukurnya gitu. Pasti kita masih ingat kelakuannya, cuman hati kita ini nih, hati kita apa sudah dipenuhi kasih Tuhan, tetap ada damai sejahtera Tuhan, tetap ada sukacita Tuhan gitu. Dan yang perlu diingat juga kerugian dari tidak mengampuni gitu kan. Karena kan perintah Tuhan kan, kalau kita mau diampuni sama Tuhan, kita harus mengampuni orang, itu perintah Tuhan kan. Perintah Tuhan kalau tidak mengampuni, kita juga tidak diampuni sama Tuhan. Dan kalau kita tidak mengampuni, doa kita tidak terkabul gitu kan. Kita tidak mungkin doa kita dijawab sama Tuhan gitu. Dan lebih berbahayanya lagi juga, tidak mengampuni itu bisa bikin penyakit gitu kan. Banyak orang yang sakit kayak kanker gitu kan, karena dia kepahitan gitu kan. Nah, dari saya lihat di sini tuh kita belajar dari Yusuf yang memiliki karakter tentang pengampunan gitu kan.
Ya kita masih terus belajar ya. Saya juga sama belajar berproses lah untuk hal itu gitu. Eh, tingkatan-tingkatannya kan Tuhan sendiri yang tahu untuk setiap kita kemampuan sendiri ya. Tapi yang kita minta setiap saat, setiap waktu itu minta dipenuhi dengan kasih Tuhan ya. Nanti Roh Kudus yang akan memampukan kita. Karena mengampuni itu bukan karena kita mampu gitu kan, tapi kita mau gitu. Ketika kita mau, Tuhan sendiri yang akan memampukan kita untuk kita bisa mengampuni orang tersebut gitu kan. Ya itu aja dari saya. Terima kasih. Iya, terima kasih Bu Yuli. Saya mau Selamat nambahin sore. sedikit boleh Yuk, sebentar aja. silakan. Saya cuman bilang apa namanya di dalam masalah itu, di balik masalah itu ada berkat. Itu saja. Terima Iya, kasih. betul. Betul, Iya, sepakat. betul banget. Silakan lanjut yang lain. Kita harus belajar mengampuni. Tuh Bu Eka tuh. Aku udah Ayo, Bu datin. Eka. DP. Oke, baik. Saya menambahkan saja tadi yang dikatakan ibu-ibu ya, bahwa kalau saya tuh membayangkan Yusuf gitu ya, dimana kita itu Tuhan izinkan dihadirkan orang-orang yang membuat kita sakit hati, membuat kita hancur hati gitu. Itu Tuhan izinkan sebetulnya untuk memperkuat iman kita. Karena pada saat kita mengarungi hidup ini, itu Tuhan mau kita naik level gitu, bukan seperti seorang percaya yang biasa-biasa aja. Nah, Tuhan izinkan menempatkan orang-orang yang membuat kita sebel, membuat kita dongkol, membuat kita sakit hati, itu sebenarnya menguji kita. Jadi supaya kita bisa mencapai level yang Tuhan kehendaki gitu, menjadi murid-muridnya Tuhan yang militan gitu loh, yang justru dapat membawa orang-orang kepada Tuhan gitu. Jadi saya merasa bahwa ya seperti pengalaman saya ya, Tuhan tempatkan seorang suami yang dulunya seorang narkoba, yang dulunya sangat-sangat menjengkelkan saya ya. Tapi begitu saya mau ikut maunya Tuhan, saya mau memaafkan dia, saya mau lebih bersabar lagi kepadanya dan mau benar-benar menerima dia kembali, itu jadi saya merasa lebih close sama Tuhan dibanding dulu gitu loh. Itu sih yang saya rasakan. Terima Bis kasih. mantap. Terima kasih, Bu Eka. Ya. Ya, ada lagi? Aku ya, Nace. Ayo, silakan. Aku menyambung yang kata Dona itu loh. Tadi berkat ayahmu itu benar loh. Jujur. Eh, lihat deh. Dia bilang semuanya itu akan turun ke atas kepala Yusuf. Kita dulu percaya ya tentang hak kesulungan ya. Harus anak sulung katanya. Tapi enggak juga sih. Jadi aku pernah ada dalam posisi seperti itu di mana aku yang datangin papa, yang bercerita, aku berbicara semua dan karena aku dapat tentang ini ketika Tuhan bilang gini, eh, manusia mereka-reka yang jahat tentang aku gitu, tapi Tuhan mereka-reka yang baik ya. Jadi berdamai sama orang tua itu penting, penting banget. Panjang umur dan bahagia itu benar. Saya lakukan, saya empat mata sama papa, saya duduk malam itu, saya ngomong sampai dari nangis, dari kesel, keluar semua, mungkin udah api udah keluar, udah keluar gitu ya. Wah, kayak orang angus gitu kan. Tapi papa saya tenang loh. Dia bilang gini, kalau papi punya salah, maafin papi. Kata itu yang aku butuh selama 20, hampir 30, hampir berapa puluh tahun ya ceritanya. Saya gitu, aku butuh itu gitu kan. Itulah kadang kita manusia ego ya. Padahal telepon juga bisa ya. Tapi enggak, aku bilang sama suami, Pak, aku diajak pulang ke Bangka sama tante, aku mau pulang. Aku mau pulang, aku bilang gitu. Oke, silakan, dia bilang gitu. Itu berkatnya semua Tuhan turunin. Tiket pesawat apa sampai sana. Aku nggak bilang papa aku pulang. Dia ngechat aku di bandara. Dia bilang, lu di mana? Di rumah, kataku. Aku ke rumah tante, ya kan? Tiba-tiba aku pesen Grab muncul di depan rumah dia. Dia bilang gini, gila lu ya, bohongin gua lu ya. Lu bilangnya di rumah, lu kan di bandara lu ya. Apa gitu-gitu. Maksudnya, papa kaget kan. Aku muncul di depan mukanya dia. Tapi aku udah siap. Malam itu dia bilang, kamu nggak, kamu tidak boleh nginep di rumah tante. Kamu nginep di sini. Aku duduk dengan dia malam itu. Aku berdoa dulu.
Setelah aku selesai doa di kamar, aku keluar, aku ketok pintu kamar dia. Aku mau bicara, aku bilang gitu. Puji Tuhan ya, kalau waktunya Tuhan ya. Dia duduk dekat apa aku. Aku tahu dalam hati ada penyesalan. Aku ngobrol, aku bilang, aku minta maaf ya. Tapi aku harus cerita. Karena aku udah terlalu banyak hal yang aku sembunyikan dalam hati aku. Ada rasa kecewa yang sangat luar biasa di hati aku. Dari mulai kalian mengkhianati aku dan aku sebut semua. Sampai masalah jual tanah, aku nggak butuh uangnya. Karena aku tahu, sekalipun ayah, ibuku meninggalkan aku, tapi Tuhan tidak meninggalkan aku. Aku bawa nama Tuhan di situ, dan aku bilang sama dia, aku nggak pernah cerita sama papi, aku kena stroke. Aku bilang, aku kena serangan jantung pun aku tidak cerita. Tapi ada saat momen di mana aku tahu bahwa aku harus lakukan hal ini. Pemberesan, kata aku. Tapi bener loh, setelah itu ya, dia bilang gini. Dia pegang bahu aku, dia bilang gini, papi minta maaf ya. Papi tahu, papi salah. Kamu mau maafin papi nggak? Ya pasti aku maafin dong. Terus aku bilang, oke, aku maafin. Tapi luar biasanya sejak itu, ada satu berkat yang tidak pernah aku rasakan, itu hati yang sukacita banget, damai sejahteranya Allah berlimpah banget. Dan luar biasanya aku yang dulu nih, kalau dia telepon, gak ada duit, padahal aku punya duit loh. Aku sampai kayak gitu loh. Dalam hati aku, bodo amat deh, males gitu kan. Tapi enggak sekarang. Papi sakit, gini-gini. Oh oke. Nggak ada duit pun bisa Tuhan kasih ada duit loh buat dia. Amin. Pas dapat gitu, oh ini buat dia, udah kasih lah. Nah, kita udah siap. Jadi berkat kita lebih dari yang lain. Ternyata aku rasain itu sampai detik ini. Tuh berkat aku nggak kurang, gitu loh. Kayak kemarin, papi punya sepatu udah jelek nih. Oh mau sepatu apa? Kata aku, gaya banget lu kayak anak muda. Saya bilang gitu. Mau Skechers dong, Skechers kata dia. Aku beliin online. Aku bilang nih mau yang mana pilih gitu kan. Jadi itu benar. Berdamai dulu dengan orang tua. Kalau kita masih punya orang tua, cepat lakukan. Berkat anak sulung itu bukan cuma untuk anak sulung. Bisa diambil oleh anak manapun, asal punya hati. Kita berlomba-lomba ya untuk hal itu. Yang artinya berlomba-lomba untuk kebaikan. Itu aja. Aku tambahin cuma di situ sih bahwa manusia boleh mereka-reka yang jahat, tapi Tuhan tetap mereka-reka yang baik buat kita semua. Amin. Percaya itu. Amin. Juga Nace ya. Siapapun mereka-reka jahat, Tuhan mereka-reka yang baik. Ya, Amin. gitu. Makasih. Amin. Terima kasih Mami Yohana bagi sharingnya. Ya, ibu-ibu di sini yang masih orang tuanya ada, sok berdamai, yang masih belum berdamai sama orang tua, biar berkatnya Aku berlimpah, sudah. biar ada damai sejahtera. Kalau saya udah nggak ada Ya dua-duanya. tuh, aku dengan kesaksian Bu Joli tuh luar biasa loh. Kalau aku sudah, orang tuaku gak tahu mana ada di sini Dore ya. Iya. Makanya aku Nggak perlu tahu, cukup aku aja yang tahu. luar biasa itu Bu Joli. Sama kayak kita Ibu, datengin kan langsung pulang untuk Iya. berdamai gitu loh. Face to face. Jadi kata orang gini, face to face. Ayo mau nangis nangis, mau melotot melotot bareng deh gitu. Jadi selesai malam itu dan besoknya waktu aku menyembah Tuhan itu luar biasa. Tapi memang saya setuju loh ibu-ibu ya bahwa sebenarnya kebahagiaan yang paling hakiki itu adalah sukacita yang luar biasa di dalam Betul. diri. Ya itu nggak bisa terbeli dengan uang, tetapi itu kembali ke diri sendiri. Ternyata apa? Saya mendapati bahwa kebahagiaan yang paling hakiki untuk saya ternyata apa? Ketika saya itu memang mendekatkan diri kepada Tuhan, ketika sudah ada Amin. Roh Kudus di dalam diri saya dan menjadi seorang Kristen yang merdeka. Wow, itu enak banget. Saya tahu di situ bahagia karena satu sukacita yang mau diceritakan ke orang itu susah, tetapi bisa dirasakan. Nah, seperti itu. Itu tadi Betul. pengampunan itu tadi sih kuncinya. Kita harus Ya mengampuni ya. ini Bu DP Kita kan sudah diajarkan ini harus nih. mengampuni. Benar, harus mengampunin. Aku aja Kita diajar harus mengampuni. Yesus. kita kan nggak sama kayak dulu ya. Kalau dulu kan mungkin beda ya, agak konservatif. Kalau sekarang tuh orang tua yang datang ke anak aku itu sama anakku itu berulang-ulang minta maaf akibat kekejamanku di masa lalu gitu ya. Jadi aku yang datang ke anak-anak benar, aku nangis-nangis di depan mereka itu karena aku memang merasa bahwa aku seorang ibu yang kejam dulu gitu loh. Sekarang ya udah enggak ya. Maksudnya sekarang kami semua udah berdamai, kondisi sudah berubah gitu. Aku yang datang ke suami ya
mohon ampun juga lah seperti itu karena itu memang permintaan Roh Kudus. Kalau enggak aku enggak damai. Jadi waktu aku sudah melepaskan semuanya, aku ngerasa ada satu sukacita yang wow luar biasa sekali. Amin. Seperti itu. Itu tuh Bu Dede, Nat. Bu Dede udah. Silakan Bu DP. Ini Bu Joli langsung nge-spotlight ini. Saya dari tadi terkesima. Saya mau nambahin sedikit ya, tapi nggak tahu ya ini sedikit atau banyak, tapi sedikit lah. Saya ngambil dari Kejadian 47 ayat 6. Waktu keluarganya Yusuf datang ke tanah Mesir. Terus kan disambut, Yusuf itu kan bukan, istilahnya bukan orang Mesir ya, tetapi Raja Fir'aun sendiri menyambut, itu yang luar biasa kan. Kenapa bisa begitu? Berarti kan karena karakter Yusuf ya yang kemarin kita bahas. Karakter Yusuf ini yang akhirnya bilang begini di yang ayat yang ke-6. Yang ayat yang ke-6 itu, tanah Mesir ini terbuka. Ya, tanah Mesir ini terbuka untukmu. Tunjukkanlah kepada ayahmu dan kepada saudara-saudaramu tempat menetap yang terbaik di negeri ini. Luar biasa kan? Karena karakter seseorang, keluarganya diberkati. Terus akhirnya di sini dikatakan, ditanya lagi, sebenarnya kerjaan kamu tuh apa? Gitu kan? Terus ditanya, kami ini adalah gembala. Dikasih lagi kerjaan. Terus di sini dikatakan, tempatkanlah mereka menjadi pengawas ternakku. Pengawas itu kan berarti apa ya? Kalau misalnya bahasa sekarang itu pekerjaan apa ya? Apa sih? Manajer ya? Manajer atau supervisor? Supervisor. Ya itulah ya dua-duanya itu. Jadi istilahnya karena karakter seseorang, keluarganya mendapat berkat, keluarganya berdampak. Terus yang saya lihat juga luar biasanya dua orang ini yang saya bilangnya Yakub dan Yusuf. Mereka bisa tahu kapan mereka akan mati. Nah, saya sempat mikir begini ya, kalau kita bisa tahu kapan kita akan mati, berarti kan kita udah menyiapkan diri, ini segala sesuatu yang kita siapkan diri. Tapi mereka udah tahu, sebentar lagi saya akan mati, gitu kan. Bahkan sebelum kematiannya, Yakub ini memberikan wejangan berupa nasihat, berupa yang akan menjadi wasiat, gitu kan. Ya saya ingat ya, zaman orang tua saya masih ada, mereka belum sempat memberikan sesuatu nih, menulis wasiat. Tapi Yakub bisa menuliskan wasiat untuk ke-12 anaknya dan untuk Manasye dan Efraim. Istilahnya orang yang bilang, mereka ini adalah kepunyaanku. Dia tulis itu semua, bahkan hal yang terburuk, hal yang terbaik. Yang saya highlight di sini adalah mengenai Yehuda. Kalau misalnya Ruben kan dia punya kesalahan nih. Kemudian Simeon dan Lewi juga hidup dalam kekerasan. Dan dikatakan terkutuklah kekerasan dan kemarahanmu. Ternyata kemarahan kita itu bisa dikutuk ya. Jadi saya tadi mikir gini, kalau kita marah, apakah itu alkitabiah atau enggak gitu kan? Karena kemarahan itu mendatangkan sesuatu kutukan ternyata. Tapi Yehuda ini dipuji. Bahkan dari tadi saya baca ya, dari yang tadi saya ulang lagi baca, itu di situ ada lambang pemerintahan. Bahkan yang disebutkan sebagai anak singa, singa jantan dan singa betina. Barang siapa membangunkannya itu akan menjadi sesuatu gitu. Jadi dengan kata lain, Yehuda ini dipuji, kemudian bahkan hanya dia loh yang banyak ayatnya di situ dikatakan. Kemudian lambang pemerintahan, kemudian dia akan menambatkan keledainya, dikatakan lagi di Kejadian 49 ayat 8 sampai 12 ya, 49. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak. Hebat kan? Berarti di sini dikatakan ia akan mencuci pakainya dengan anggur. Anggur itu kan mahal gitu kan. Terus bajunya akan dan bajunya dengan darah buah anggur, matanya akan merah karena anggur, giginya putih karena susu. Berarti saya ngebayangin ya, dia itu seseorang yang diberkati oleh Yakub pada masa akhir hidupnya Yakub dengan berkelimpahan luar biasa. Jadi saya bilang kalau misalnya hidupnya Yehuda dengan yang kemarin dia udah pasang badan, ternyata dia berbuahkan hasil. Jadi seseorang yang membela keluarganya itu punya satu citra diri yang baik. Yang tadi Yusuf dia menjaga karakternya, mendapatkan citra diri yang baik di mata rajanya, sehingga satu keluarga diselamatkan. Satu keluarga mendapatkan tempat yang luar biasa. Kemudian Yehuda dengan citra dirinya yang baik, ketika dia pasang badan,
dia juga akhirnya mendapatkan segala sesuatu yang berkelimpahan di masanya dia gitu. Bahkan dikatakan Yesus itu disebutnya dialah singa dari Yehuda. Jadi dengan kata lain nama Yehuda itu benar-benar luar biasa, padahal dia itu anak keempat. Ya, sekali lagi padahal dia itu anak keempat. Yang tadi Bu Yohana bilang hak kesulungan itu bukan hanya anak pertama loh yang dapat ya. Ruben malahan nggak dapat gitu kan. Malah yang dapatnya itu adalah Yehuda. Jadi saya melihat begini, ya saya nyambung ke Bu Joli ya. Ketika kita hidup dekat dengan Tuhan, ketika kita bergaul karib dengan Tuhan, kita bisa mengetahui masa dan waktu. Kita bisa mengetahui kapan kita masih hidup, kapan kita akan dipanggil pulang gitu. Jadi Yakub dan Yusuf tahu kapan dan waktunya dia akan mati. Sehingga dia ngomong, yang Yakub ya, kuburkan saya di kubur milik nenek moyang kita. Jadi Abraham. Sampai akhirnya dibawalah sama Yusuf ke Gua Makpela itu. Kemudian Yusuf juga ngomong, kalau saya mati, tolong jangan ditinggalin saya di sini di Mesir. Tapi bawa saya, tulang-tulang saya tuh dibawa keluar ke tanah yang dijanjikan oleh Allah kepada Abraham. Jadi dengan kata lain, mereka tahu kapan mereka pulang ke rumah Bapak. Mereka juga tahu kapan mereka harus melakukan sesuatu supaya itu nggak berlambat-lambat. Ya kebayang kalau misalnya Yusuf nggak tahu, dia nggak akan ngomong seperti itu. Jadi dia akan ditinggalin tuh tulang-tulangnya di tanah Mesir. Padahal sebenarnya itu bukan tanah leluhurnya. Jadi dengan kata meskipun Goshen diberikan kepada orang-orang Israel pada masa itu, tapi Yusuf nggak mau itu terjadi. Yusuf mau mereka juga sama. Dia juga sama ada di Gua Makpela, di kuburan milik Abraham yang dibeli dari orang Het itu kan. Jadi saya hanya melihat satu sisi, ya benar, kita harus tahu kapan dan waktu. Dua, kita harus tahu, ketika kita tahu, maka kita akan bisa menyiapkan dengan segala sesuatu yang perlu kita siapkan di masa-masa sekarang ini. Karena kan semua kita itu pasti akan satu saat itu pulang ke rumah Bapak ya, bukan ke rahmatullah, ke rumah Bapak. Ketika itu terjadi, apakah kita sudah siap? Apakah kita menyiapkan generasi berikutnya supaya mereka juga akhirnya masuk ke dalam rencana Tuhan? Dan kalau memang misalnya itu terjadi, apakah kita sudah memberikan wasiat? Dalam arti wasiat bukan harta ya. Kalau harta mungkin itu juga nggak akan dibawa pulang ya Bu Yohana ya. 2 miliar tetap di bumi gitu kan. Tapi yang kita kasih ke mereka adalah harta di surga gitu, harta yang memang kita sudah dapatkan itu terlebih dahulu. Jadi kalau dibilang apa ya, bahasa Dona mah legacy ya, benar nggak Dona? Jadi ya kita harus tahu memang apapun yang kita kerjakan di bumi berdampak. Apapun yang kita lakukan di bumi nggak hanya semata-mata udah hapus. Enggak, semuanya pasti berdampak. Dan itu yang harus saya waspadai. Ini yang jadi rema buat saya. Kalau misalnya saya bisa mewaspadai diri saya dengan sikap saya, karakter saya, kepribadian saya, sehingga itu menjadi sesuatu yang akhirnya orang lihat bahwa ini loh yang diinginkan Allah gitu, seperti ini. Sehingga saya bisa menjadi orang-orang yang disebut sebagai tahu kapan waktunya Tuhan. Tahu apa yang akan Tuhan lakukan dalam hidup saya selanjutnya. Itu saja, Bu Nat, saya terima kasih. Wow, aku juga mau. Mau Bu, saya juga mau Bu. Semua mau. Aku tambahin dikit ya. Ini ya, berdamai dengan musuh, itu berkatnya ada satu yang luar biasa gini. Ketika kita berdamai dengan siapapun, orang tua, ini tadi Tuhan kasih aku hikmat, fresh anointing banget, aku kaget loh, Kudus ingetin aku gini, sampaikan bahwa gini, ketika kita sudah bisa memulihkan diri kita pribadi, intinya ya, jadi ingat nih buat kita semua kan kita semua pelayanan, paling enggak ya, pulihkan dulu diri kita, jangan lagi ada dusta, istilahnya di antara kita, artinya nggak boleh menutupi kejahatan, ya benar, terus tidak boleh ada kepahitan dan kecewa dengan benci. Beresin cepat. Kenapa? Ketika kita melayani yang kita bagi itu air kehidupan. Yes. Makanya ketika kita melayani orang itu dapat berkat dari mana? Bukan karena kitanya juga, bukan karena kita taat dulu. Kita pulih sehingga kita memulihkan orang. Makanya kalau kita belum pulih, kita pegang orang. Kita yang makin diserang. Karena kita tercela. Nah, ini secara hukumnya roh ya. Roh yang kuat itu akan duduk di atas, menduduki posisi tertinggi dan akan menundukkan roh yang rendah. Bagaimana kita mau di roh yang kuat kalau kita juga masih lemah? Ya ada kita ditawan sebenarnya.
Bagaimana kita bagikan iman kita, bagaimana kita bagikan kuasa, bagaimana kita bagikan kehidupan, orang itu pulih. Kalau kita belum pulih. Itu yang Tuhan tegur aku saat sama papa. Ganjalannya di situ doang. Kita harus pulih dulu ya. Betul. Kalau kita juga pulih nih, Hmm. ibarat kita nih air udah bersih di badan kita. Lah, waktu kita penuh, orang yang minum air kita tuh seperti yang perempuan Samaria kan. Kata Tuhan, minum air daripadaku. Engkau tidak pernah akan haus lagi. Lihat setelah itu untuk perempuan Samaria menginjil kan. Memberitakan firman kan. Nah, seperti itu. Beres dulu baru melayani. Jangan pernah belum bereskan apapun kita layani. Jadi kalau misalnya ada sesuatu ya tegur atau apa jangan marah gitu. Karena kita sayang. Kalau enggak itu serangannya bertubi-tubi enggak kelihatan kesannya. Saya kan ngalamin. Kelihatannya kecil. Kecil banget. Tapi nanti dampaknya keuangan disikat. Kesehatan dihajar. Ya kan? Bisnis tiba-tiba gudeg. Nah, kalau udah siap, kita udah settle, udah tudung kita udah bener, sebagai imam juga suami udah bener, udah kita menangkan, itu enak banget. Itu kayak Bu Eka tuh. Kalau begitu kan enak. Udah sepakat. Mau melangkah sebesar apapun dalam lembah kekelaman sekalipun, dada dan tongkat menyertai. Itu firman jadi rema. Jadi kalau kita mau perkatakan firman supaya rema dan terjadi, diri kita benar dulu. Setelah benar dijaga kekudusan ya Bu ya. Ya, Diri, soal tadi baru nih, kekudusan diri. ada ngomong Tuhan ingetin, bagi itu. Karena Tuhan bilang, perempuan Samaria itu tidak bisa ketika dia tidak bertobat. Tuhan tahu dia salah. Aku tuh ada 5 laki di rumahmu. Ya kan? Waduh. Perempuan Samaria kan dibilang sama Tuhan, ada 5 5 laki. laki-laki ya kan? Bu Yohana 5 laki maksudnya. Ya, perempuan Samaria itu, Bu. Perempuan Samaria itu kan perempuan Samaria. tidur dengan banyak laki-laki. Tuhan bilang 5 suamimu, aku tahu. Ibaratnya itu kenapa Tuhan mau kasih lihat bahwa orang yang berdosa saat dia dipulihkan, terima air dari Tuhan. Air itu jadi air kehidupan. Itu. Tadi aku tiba-tiba Tuhan ingat itu aja. Kasih tahu untuk pulih dulu. Mengampuni total. Setelah itu masuk dalam pelayanan yang di WL. Kalau udah begitu, hadirat Tuhan pasti turun. Yang berdoa, doain sedikit aja orang udah nangis. Sudah pulih. Gitu loh. Kita mau jamah orang aja, cuman kita katakan doa aja, orang itu sudah rasakan. Itu. Jadi benar Bu Joli, jaga kudus juga benar. Tapi yang terutama nih, mesbah kita tuh diri kita. Kan gerejanya itu diri kita. Alatnya harus bersih dulu. Gitu loh. Jadi kalau kita dalamin itu pasti deh kemenangan. Ayo cepat buang-buang tuh yang masih kepahitan. Cepet-cepet. Siapapun yang diingetin Tuhan. Masih ada wajah-wajah temennya nih, mertuanya nih. Siapa nih? Cepat beresin. Tapi Bu Yohana, mungkin ada juga ibu-ibu yang perlu ya dibantu. Hubungi aja Bu Yohana. Kadang-kadang kan ada yang tidak tahu, aku mau pulih nih gitu kan, aku mau pulih. Cuman karena nggak tahu caranya gitu kan ya. Nah, mungkin Bu Yohana bisa bantu. Kan sudah punya semua nomor HP-nya Bu Yohana. Ya kan? Memang harus begitu, Bu. Ketika kita, kan Tuhan bilang, Harus ketika ada kita keterbukaan. mengakui dosa, Tuhan itu kan Allah yang setia dan adil. Itu, ya kan? Yang penting hidupnya tahu banget arahnya Tuhan mau bawa kemana. Ya kan Dewi? Oh, Dewi kan lihat udah segar. Udah pulih. Iya, kan semua begitu. Jadi kita ngelepasin pengharapan juga enak. Oke. Ya, nih saya Iya. dapat lagi kemarin ayat pada saat ngikutin Mesbah 2 pagi, mungkin buat ibu-ibu juga jika tidak keberatan boleh nih diingat, karena kita kemanapun pergi akan lihat benda ini. Amsal 27 ayat 3. Batu adalah berat dan pasir pun ada beratnya. Tapi lebih berat dari keduanya adalah sakit hati. Nah, ini kita mau bawa-bawa nggak nih sakit hati? Nah itu, jadi tamparan nih. Iya ya, itu. Amsal 27 ayat 3. Jadi lebih berat dari sakit hati terhadap orang bodoh, yaitu orang bodoh yang menyakiti kita, anggap orang bodoh gitu.
Itu aja. Iya, terima kasih. Masih ada lagi? Bu Ellen, ayo Bu, Iya, Bu Ellen, sharing apa aja? silakan. Di unmute. Belum ada, Bu. Belum. Boleh nggak saya ya? Oh, silakan. Siapa Ibu sih? Ibu Bu Dede Dede kalau yang kayaknya. ini. Iya, ya Bu Dede, Oh, bukan Bu DP. Halo, Oh iya, tetap sehat, tetap iya, semangat. Bu Dede. Mohon maaf, kedengaran nggak ya? Sorry. Kedengaran. Oh, oke. Apa namanya? Kalau saya dari bacaan kita hari ini, itu yang saya poin taken itu tadi kata-kata Bu Yohana ada taat, terus ada lagi mengenai yang tadi DP cerita soal enak ya kalau kita bisa tahu kita mau meninggal kapan gitu kan, persiapan gitu. Nah itu kalau ini melenceng dulu, kalau itu di keluarga saya dari orang tua saya, bapak saya atau ibu saya bisa loh seperti itu. Jadi nenek-nenek terdahulu saya, nenek saya itu bisa tahu kapan beliau akan meninggal. Jadi sudah mempersiapkan dulu sebelum meninggal. Nah, terkait dengan bacaan Alkitab kita hari ini, itu yang saya sedang itu Yusuf ini kan ganteng ya. Kalau secara di Alkitab itu ganteng, terus baik, terus dia juga punya berkat itu bisa membaca mimpi ya. Nah, dari situ kita tahu ya, kalau ada orang ganteng, terus berkatnya banyak, orang ganteng, sorry, baru nyambung lagi. Jadi kalau ada orang ganteng, orang cantik itu kan biasanya bikin iri ya. Cuma kita tahu bahwasanya Yusuf itu kan uh, pasti karena dia punya talenta, otomatis setiap kali dia tidur mungkin dia akan bermimpi dan dia bisa menafsirkan segala mimpi yang dia alami mungkin dari kecil sampai dia dewasa gitu. Nah, berarti dia tahu apa yang terjadi atau apa yang akan terjadi. Nah, dari hal itu seperti yang dikatakan Bu Yohana soal taat itu, Yusuf taat. Yusuf yakin, Yusuf percaya bahwasanya Tuhan itu selalu menjaga, melindungi dan menyertai Yusuf. Itu yang saya saya salut sama Yusuf itu. Dari cerita Yusuf itu udah orangnya ganteng, istilahnya berlimpah berkat lah ya, yang membuat iri orang lain, tapi dia masih taat. Ada yang orangnya sudah ganteng, berlimpahan ini, tapi karena dia memiliki segalanya, memiliki hal yang tidak mungkin dimiliki oleh orang lain, jadinya sombong, jadinya lupa, jadinya takabur kan sekarang gitu. Itu yang saya bisa ambil buat diri saya, bahwasanya kalaupun tampan, kalaupun ganteng, kalaupun memiliki kelebihan, tetap jangan sombong, tetap taat, karena kan semua itu Tuhan yang punya kan gitu. Nah, apalagi kalau kita nggak punya kelebihan apa-apa, ya jangan sok kan gitu. Itu yang saya ambil. Nah,
dari sini bahwasanya keirian itu ya yaitu sesuatu yang Tuhan izinkan. Kenapa iri ya? Karena apa? Orang tuanya sayang, orang tuanya sangat-sangat menyayangi karena Yusuf itu ya apa namanya kayak sempurna gitu loh. Kenapa papanya sayang? Nah, tapi ya puji Tuhan dengan Yusuf istilahnya diperlakukan bagaimanapun, tetapi dia tetap sadar bahwasanya ya itu mungkin jalanku ya kita kan nggak tahu kan yang kita tahu hanya sebagian bahwa Yusuf bermimpi ini yang kita baca di Alkitab kan kita nggak tahu kesehariannya mungkin malam ini sebelum dia di apa dibully oleh kakak-kakaknya dia sudah tahu dan dia sudah paham bahwa saya akan ini dan dia mempersiapkan bukan mempersiapkan bagaimana mengcounter istilahnya bulian kakak-kakaknya tetapi dia mempersiapkan bahwasanya apapun yang terjadi saya harus siap sama seperti di kehidupan kita jadi apapun yang kita alami meskipun kita tahu bahwa besok kita akan masuk jurang besok kita persiapkanlah sama seperti tadi kejadian kematian tadi yang dia tahu bahwa dia akan mati dia mempersiapkan nah berarti kan apa yang kita sudah ketahui di masa depan persiapkanlah karena apa itu berkat loh bahwa Tuhan entah dari mimpi entah dari perkataan orang atau apapun itu memberitahu kita bahwa nih persiapkanlah apa yang harus kita persiapkan seperti itu jadi yang pertama ya itu pastinya jika kita mendapat berkat, mendapat sesuatu hal yang tidak dimiliki orang lain, bersyukur. Terus dari bersyukur, jangan sombong, jangan lupa daratan, tapi tetap taat bahwa semua itu milik Tuhan, bukan milik kita. Selanjutnya, jikalau kita sudah tahu bagaimana apa yang terjadi di masa depan kita sudah ini berarti persiapkanlah jangan sampai apa yang sudah kita lihat itu menjadi sia-sia bisa mungkin Bu Johanna kan juga sering saat berdoa diberitahu oh kita sudah diberitahu nih cuma kan kadang-kadang kita nggak peduli nih ya ada bodo amat gitu tapi kita tidak membaca bahwa oh mungkin itu Tuhan memberikan nih Bu Yohana tolong kasih tahu si Dede nih dia harus begini. Nah, berarti kita harusnya puji Tuhan bahwa kita sudah dikasih tahu. Nah, itu kita tetapkan supaya apa? Hal yang mungkin di masa depan kemungkinan terjadi seburuk apapun itu kita bisa menghindari atau kita bisa melewati. Itu aja. Terima kasih Ibu-ibu. Unmute. Bu Aceh, Komat Kamit. Suaranya nggak dengar. Ayo, Ibu Sarah silahkan kalau ada yang mau di-sharingkan atau yang disaksikan sama Bu Cornelia atau Bu Sugina. Ada? Kalau sudah tidak ada, kita selesaikan sampai di sini. Nanti Ibu Yuli ya, pimpin doa penutup. Karena kita sudah selesai baca Kejadian 47 sampai 50 malam ini. Terima kasih Ibu-ibu yang sudah berbagi sharing untuk kita semua yang ada di sini. Yuk, silakan Ibu Yuli. Mari kita satukan hati dalam doa. Bapak, kami sungguh mengucap syukur Tuhan untuk malam hari ini, Bapak. Kami telah membaca Tuhan mengenai akan firman-Mu dan kami boleh berbagi rema yang kami dapatkan yang daripada Tuhan. Kami percaya Tuhan semuanya itu Bapak untuk memberikan kami Tuhan, untuk kami lebih lagi bertumbuh di dalam Engkau Tuhan Yesus. Kami boleh mengenal Engkau Tuhan secara benar ya Tuhan Yesus. Biarlah firman yang telah dibagikan dan rema yang telah kami dengar itu Tuhan, boleh menjadi Tuhan kekuatan bagi kami Tuhan, boleh menjadi Tuhan untuk kami terus menjadi serupa seperti
Engkau ya Tuhan. Apa yang seperti Engkau mau untuk kami lakukan. Biar Roh Kudus-Mu Tuhan yang memampukan kami ya Bapak. Kami mau Tuhan menjadi anak-anak-Mu yang taat dan setia Tuhan di dalam Engkau Tuhan. Sehingga hidup kami boleh berkenan di hadapan Engkau ya Bapak. Biarlah urapan Roh Kudus-Mu terus memenuhi hidup kami Bapak. Urapan yang baru terus mengalir dalam kehidupan kami Tuhan. Berikan terus kami hati yang lapar dan haus akan Tuhan. Berikan kami terus hati yang lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Karena firman-Mu lah ya Bapa yang akan memberikan kami Tuhan, untuk kami terus berjalan bersama dengan Tuhan, sehingga hidup kami boleh berkemenangan di dalam Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan untuk ibu-ibu yang telah bersama-sama dengan kami malam hari ini. Tuhan sendiri yang akan memberkati mereka masing-masing beserta dan keluarga, kehidupan mereka ya Bapa. Dan dalam setiap pergumulan yang kami hadapi, kami percaya kami punya Tuhan yang hebat, kami punya Tuhan yang baik, Tuhan yang akan menyelesaikan segala sesuatu yang bagi kehidupan kami. Engkau memberkati kehidupan kami, yang kekurangan Tuhan cukupkan, yang sakit Tuhan sembuhkan, yang hatinya yang sedang terluka, biar Engkau sendiri ya Bapa yang akan menyembuhkan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terpujilah nama-Mu Tuhan. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur ya Aba. Haleluya. Amin. Terima kasih Bu Amin. Yuli. Tuhan Yesus memberkati.